Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak Bapak? Baik, Pak. Ya, pada hari ini kita kembali pelajarannya melalui daring. Sudah Bapak kirimkan lewat WA. Itu silakan dibuka. Namun sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Untuk yang memimpin doa, kita minta kepada anak kita, anak kami, Abdul Hadi. Ya, silakan Abdul Hadi untuk pimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah, Pak. Iya, terima kasih Pak Hadi ya. Anak Bapak semua, sebelum kita mulai, ada enggak teman kalian yang enggak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Semua, ya kalau hadir semua. Anak-anak Bapak semua mungkin masih ingat dengan pembelajaran kemarin di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kerjasama antara Indonesia dengan luar negeri. Kemudian juga kemarin kita sudah mempelajari tentang cepatnya masuk arus informasi dari luar negeri ke dalam negeri yang sekarang kita gunakan di dalam negeri. Kira-kira anak-anak Bapak tahu itu tentang apa? Budaya. Yang lain? Globalisasi, Pak. Globalisasi. Iya, dari semua jawaban anak-anak itu semua sudah benar, betul. Itu semua adalah akibat dari arus globalisasi. Jadi pembelajaran kita hari ini merupakan lanjutan dari kemarin, yaitu tentang globalisasi di tema 4 dan globalisasi dan cinta tanah air pada subtema 3 untuk muatan bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Untuk tujuan pembelajaran pada bahasa Indonesia, nanti setelah kita melihat gambar yang sudah Bapak kirim melalui grup WA, di situ tentang teks eksplanasi ilmiah. Nanti silakan dianalisis teks tersebut. Kemudian setelah itu gambar yang dikirimkan lewat WA presentasikan teks eksplanasi, bentuk-bentuknya, contoh-contohnya sebagai penambahan pemahaman. Kemudian juga menjelaskan informasi tentang ciri-ciri teks eksplanasi yang terdapat. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Sudah paham anak-anak tentang Apa? Nah, iya. Selanjutnya di sini ada anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran detailnya tentang teks eksplanasi, di sini Bapak jelaskan dulu sedikit langkah-langkah untuk menganalisis teks eksplanasi, karena cukup media televisi dan lain-lain sebagainya di media sosial. Tapi kita tidak tahu apakah itu teks eksplanasi atau bukan teks eksplanasi. Nah, untuk melihat bagaimana itu, apakah teks eksplanasi atau bukan, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, silakan Pak Roy baca. Analisis teks eksplanasi antara lain dilakukan dengan cara pernyataan umum, urutan sebab akibat. Iya, bagus. Pernyataan umum berisi statement umum dan bersifat menarik, ringkas dan jelas. Kemudian ada penjelasannya berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya. Kemudian ada penutup atau interpretasi berisi kesimpulan atau pernyataan tentang topik
atau proses yang dijelaskan. Ini sebagai struktur tes eksplanasi. Nah, sudah mengerti semua anak-anak? Kemudian juga ada ciri-ciri. Ciri-ciri tes eksplanasi yang pertama memuat informasi berdasarkan fakta dan faktual. Jadi benar dia. Nanti kita akan dalam LKPD nanti kita akan membuat sebuah tes eksplanasi dari inilah diikuti ciri-ciri teksnya, langkah-langkahnya dan strukturnya. Jadi memuat faktual, harus yang benar, jangan yang asal-asal atau hoak. Kemudian berisi informasi yang bersifat keilmuan tentang ilmu benar-benar bermanfaat kepada pembaca. Kemudian menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Jadi ada prosesnya dan mewakili di situ antara sebab dan akibat. Ada penyebabnya dan ada akibatnya. Nah, coba Abdul Hadi dibacakan untuk paragraf ke-1 sebagai topik masalah. Ya Pak, hampir ya Pak, saya baca Pak. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi. Sarfil. Ya, paragraf kedua dari penjelas 1. Pemborosan energi membuat suhu bumi meningkat atau pemanasan global. Baca. Apa Pak? Yang paragraf ketiga, coba Lisianti baca. Ya Pak, ya. Salah satu cara kedengaran Pak. Lisianti, sekarang coba Husaini, coba dibaca kesimpulan dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Paragraf 1, 2, dan 3 tadi, yaitu dengan melakukan hal itu kita telah menyelamatkan bumi. Cukup besar energi yang kita. Iya, terima kasih anak-anak Bapak semua telah membantu Bapak bahwa inilah contoh memperoleh informasi dari ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Kemudian mudah melakukan komunikasi. Negatif dari globalisasi ini yaitu keguncangan budaya kita Pak, sering itu apa Pak? dan ada juga nilai negatifnya. Jadi kepada kita masyarakat nanti anak-anak Bapak ambillah yang nilai positifnya saja, tinggalkan yang nilai negatif. Paham anak-anak? Kemudian apa-apa sumber energi alternatif? Sumber energi alternatif ada air. Ini merupakan sumber-sumber energi. Mungkin anak-anak pernah dengar. Gimana jadi sumber energi, Pak? Iya, sudah pernah dipelajari bahwa ini merupakan sumber energi. Contoh air, ada kita dengar PLTA. Pusat listrik tenaga air. Jadi dari air Pak. Ya Pak. Kalian kalau sudah besar, kalian juga ciptakan sumber-sumber energi lain lagi nanti selain dari yang sudah ada ini. Kemudian dari angin juga bisa menghasilkan sumber energi listrik. Dari matahari juga bisa menghasilkan sumber energi listrik. Dari panas bumi, dari gelombang laut, dan dari bahan bakar sumber listrik dari matahari. Sudah paham anak-anak? Paham Pak? Paham Pak. Iya, pelajar. Ada pelajar Indonesia di misalnya belajar di Malaysia. Akan menyajikan sebuah video. Nanti silakan diperhatikan, ditonton, disimak baik-baik tentang video ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menyala. Iya, rupanya menyala. Nah, ada nampak Sarfil? Ada apa? Ada apa? Ada menyala? Ada. Nah, ya, dia menyala. Ada menyala kan? Apa lagi yang bisa Pak kita lakukan? Itu yang Bapak cuman merekomendasikan untuk lewat WA. Nah, silakan dikerjakan lewat WA-nya. Kemudian juga nanti penilaiannya juga Bapak kirim lewat WA. Mungkin kita cukupkan sampai di sini sebagai pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dulu dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian saja. Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.